Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam celurit 9. Tantretan setuju? Hampir 100% orang Madura itu memeluk agama Islam. Dan ini sebetulnya merupakan fenomena yang sangat menakjubkan. Karena asal agama orang Madura itu adalah Hindu dan Buddha. Dan apabila kita perhatikan ada jejak-jejak dakwah khas Wali Songo di Madura. Nah, berkait dengan itu Celurit 9 menghadirkan salah satu tokoh muda di Madura, di mana beliau ini memiliki kepedulian dan perhatian yang sangat kuat terhadap dakwah Wali Songo di Madura. Dan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian beliau itu adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan silsilah data-data yang berkaitan dengan keturunan ulama Wali Songo yang ada dan tersebar di seluruh Madura. Assalamualaikum Bidar Bedri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami senang sekali bisa bertemu dan bisa ngobrol-ngobrol dengan jenengan karena kita pengen untuk menggali berbagai pengalaman tentang jejak-jejak Wali Songo yang diantaranya melalui keberadaan silsilah atau keturunan ulama-ulama Wali Songo di Madura. Sejauh ini dari hasil penurunan sampean berkeliling seluruh penjuru Madura itu kira-kira ada berapa keturunan Wali Songo di Madura? Dari Wali Songo siapa saja maksud saya seperti itu? Ada dominan ada dua. Ya. Dominan ada dua. Ada keturunan dari Sunan Kudus melalui Pangeran Ketandur. Nah, karena beliau Daerahnya dari Sumenep. Sumenep. Terus ada keturunan Sunan Giri. Umumnya di Madura itu banyak keturunan Sunan Giri. Lebih mayoritas Sunan Giri. Sunan Giri. Cuman kalau pancar laki-laki banyak dari keturunan Sunan Kudus. Dan Kudus. Berarti yang Sunan Giri meskipun lebih banyak dari sisi perempuan berarti? Iya. Campuran. Biasanya ada di daerah mana untuk yang? Kalau yang pancar laki-laki umumnya ada di Bangkalan. Cuma kalau yang pancar perempuan banyak menyebar. Sampang, Pamekasan, Sumenep banyak campuran laki-laki dan perempuan. Cuman ada yang memang keturunan pancar laki-laki cuma sedikit ya. Umumnya ada di Bangkalan, umumnya. Karena di Bangkalan itu lebih dekat jaraknya dengan daerah Giri Keraton. Nah, ya. Terus kalau yang Sunan Kudus umum itu pancar laki-laki. Umum. Karena catatan yang dari Sunan Kudus yang melalui Sunan Kudus itu banyak mencatat jalur laki-laki. Silsilahnya memang dari dulu banyak mencatat itu jalurnya laki-laki. Kalau yang Sunan Giri banyak mencatat dari jalur perempuan. Jadi untuk mencari jalur laki-lakinya kesulitan. Jadi makanya kami harus silang data untuk mencari pacar laki-laki. Sejauh ini berarti lengkap berarti ya silsilah keluarga itu dari yang sampai temukan. Iya lengkap. Dari daerah mana saja itu? Untuk yang di Madura apa di Pamekasan atau di? Yang Jarul Sunan Giri atau Sunan Kudus? Kalau yang Sunan Kudus. Kalau Sunan Kudus catatannya rapi sejak dulu. Sunan Kudus malah lebih rapi sejak dulu. Iya rapi. Oh gitu. Kalau Sunan Giri? Kalau Sunan Giri inilah yang banyak versi. Contohnya ya. Ada Kiai Beble, ada Pangeran Sebeble. Itu yang keturunan termasuk jalurnya yang di Pamekasan, Macan Alas, Waru. Itu kalau di catatan yang lain bin Pangeran Sebeble.
di catatan lain Kiai Bebele. Nah, hal inilah yang merancu. Padahal dua orang ini berbeda orang. Beda orang. Yang satu bin Kekebe bin Syekh Rabet bin Sunan Kulon bin Sunan Giri, pancen laki-lakinya. Yang satunya Ki Bebele itu bin Putro Menggolo bin Sunan Cendana. Baru bin Nyai Gede Daton bin Sunan Giri. Tapi kira-kira ada apa yang membuat dari Susria Sunan Kudus bisa lebih rapi? Apakah karena lebih banyak di keraton atau bagaimana? Apakah ada Lebih banyak di keraton. yang Sunan Kudus Iya. lebih banyak di Iya. keraton? Keturunannya termasuk Bindra Saot itu keturunan Sunan Kudus. Ya. Iya, iya. Jadi kalau keraton itu banyak orang yang suka mencatat daripada orang seorang kiai atau seorang petani. Kalau orang yang banyak dikenal orang akan banyak mencerita. Oh, ini sama halnya dengan silsilahnya Bapak Jokowi. Banyak orang mencari. Andai kata Bapak Jokowi tidak jadi presiden, tidak akan mencari silsilahnya. Artinya kalau dari sisi Sunan Giri berarti lebih banyak dari kalangan para kiai, berarti sehingga lebih gak tercatat. Iya. Silsilah Sunan Kudus ini yang ke Bindro Saud ini ada dua. Versi keraton, ada versi keluarga. Jadi sehingga dalam prosesnya selalu ada cross check data dua pihak, berarti. Iya. Pihak keluarga dengan pihak keraton. Ya? Iya. Oh, gitu ya. Jadi begini ya. Menurut pandangan saya, kenapa kok ada dua versi? Terus terang, Bindro Saud itu seorang kiai, seorang keturunan ulama yang kemudian menjadi raja di Sumeneb. Ketika sampean mendapatkan sumber silsilah itu berdasarkan apa itu? Apakah memang keluarga itu menyimpan catatan atau mereka punya manuskrip atau apa? Begini, catatan itu memang disimpan oleh keluarga masing-masing. Jadi misalnya saya ke Sumber Baringin, memang di sana rapi catatannya. Jadi saya hanya mencatat ulang yang digabung dengan catatan di Bicorong. Karena beliau itu masih keturunan Bicorong. Seperti halnya di Bunangka. Di Bunangka itu catatannya rapi. Bahkan ada manuskripnya dulu. Karena ada seorang tokoh yang dikenal wali, yang orang suka mencatat, seperti Kiai Mujaddin. Kiai Mujaddin itu dikenal dengan kewaliannya sejak dulu. Jadi banyak orang mencatat. Kalau Kiai Mujaddin ini tercatat, saudara-saudaranya juga ikut. Tidak usah mencari. Cuman catatan kunonya ada. Masih menggunakan kertas kuno. Ya, kertas apa itu? Kertas apa ya? Kalau dikatakan kertas daluang ya takut terlalu kuno lah. Ya, cuma kertas itu kertas kapas lah. Kalau berdasarkan jenis kertasnya itu diperkirakan itu usianya berapa? Sekitar 1800 lah. Ada nggak kesulitan ketika sampean itu menemukan manuskrip yang berisi silsilah itu? Kalau saya bicara tentang kesulitan, terkadang silsilah itu berbentuk sejarah. Kadang langsung ada bagan. Ketika bagannya itu putus, maka putus juga silsilahnya. Karena putus gara-gara rusak. Cuma makanya harus ada pembanding yang lain.
yang silsilahnya sama. Sampai sejauh ini sudah berapa tahun sampean itu mengembara untuk mengumpulkan silsilah itu? Dari tahun 2000. Selama belasan tahun mengumpulkan silsilah itu, ada berapa keluarga yang berhasil sampean himpun itu? Berhasil sampean temukan itu? Bisa jadi minimal itu 100 orang. Minimal Ya, ya? minimal. Kalau yang saya catat. Saya suka mencatat silsilah walaupun tidak ada hubungannya dengan saya. Di Sumber Waringin, Jember, Sukowono, itu keturunan dari Kemariun. Saya kemarin mencatat sekitar 1.500-an 1.500-an keturunan. Itu pun yang masih hidup yang saat ini saya tidak catat. Yang masih muda lah. Hanya apa ya? Yang ya minimal yang baru kemarin meninggal. Yang cucu-cucunya tidak sempat saya catat. Demikian bincang-bincang saya dengan Bintara Badri, dan banyak hal yang kita obrolkan yang itu sangat berharga untuk kita semua. Celurit 9 mengucapkan banyak terima kasih untuk obrolan dan pengetahuan yang sangat berharga ini, Bintara Badri. Terima kasih banyak telah hadir di Celurit 9. Salam Celurit 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.